Shalom Bapak Saudara. Shalom. Shalom semuanya, shalom. Selamat pagi, selamat beribadah di gereja ini Bapak Saudara. Saya mengundang Bapak Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum itu kita mau bersatu dalam doa. Seperti Tuhan Yesus kita mengajarkan kita doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara dalam hadirat Tuhan. Makasih Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami pagi hari ini. Pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, oh, oh. Mari gereja Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama katakan, come on church. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan
besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. panggil namanya Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Serukan namanya. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Serukan namanya Immanuel. Immanuel,
Tuhan curahkan, Tuhan curahkan, curahkanlah sekarang ini Tuhan, penuhi aku, Penuhiku, penuhi hidupku. oh Roh Kudus. Sungguh ku rindukanmu. Urapi kami Tuhan, urapi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, pegang tangan kami. Terima kasih buat tahun 2025, Kau berjalan bersama kami. Kami akan memasuki 2026 Tuhan. Tuhan yang sama yang akan memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, urapi kami, penuhi kami Tuhan. Kuatkan setiap langkah kami, berjalan bersama kami Tuhan. Pegang terus tangan kami. Tuhan curahkanlah sekarang ini Tuhan, penuhi aku, penuhiku, penuhi hidupku. Tuhan curahkan, Tuhan curahkan, curahkan. Mari gereja Tuhan, mari angkat suaramu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hey, penuhi aku Tuhan. Hey, oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, rindukan. Terima kasih Tuhan. Urapi aku, urapiku. Come on, gereja Tuhan.
kuat di hati saya Bapak Saudara. Saat ini Bapak Saudara yang datang bersama dengan keluarga, boleh berpegangan tangan semuanya. Bagi Bapak Saudara yang membawa suami istrinya, boleh pegang tangan, anak-anaknya boleh kita berpegangan tangan semua Bapak Saudara. Boleh datang bersama dengan anak dan suami dan istri, boleh berpegangan tangan. Tuhan, urapi kami, kuatkan kami untuk kami boleh dapat masuk 2026 nanti Tuhan. Kami gak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal, Engkau yang akan memegang keluarga kami, Engkau yang berjalan bersama kami Tuhan. Urapi kami, pegang tangan kami, segala apapun yang kami butuhkan, Tuhan Kau cukupkan. Tuhan pegang tangan kami, Tuhan yang sama yang akan memegang kami 2026. Tuhan yang sama yang berjalan bersama kami, Tuhan yang sama yang memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Segala sakit kami Kau sembuhkan Tuhan, Kau pulihkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Saya katakan, urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Sekali gereja Tuhan katakan dengan imanmu, urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Sungguh Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu menjamah kami di tempat ini. Dan kami mau dari tempat ini ada pujian, ada penyembahan bagi kemuliaan nama Yesus. Jadi pujian, penyembahan kami biar hanya nama Tuhan yang disenangkan. Saudaraku yang siap memuji, muliakan nama Yesus bersama dengan keras katakan amin. Beri sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Apa kabar Bapak Ibu saudaraku semua sehat? Amin. Amin. Kita percaya semua dilindungi Tuhan, semua dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Lihat kanan kiri kita dulu, boleh kasih senyum yang terbaik, boleh jabat tangannya. Kita satu keluarga dalam Yesus, amin. Haleluya. Mari angkat pujian ini bersama. Kita katakan Dia Allah yang besar, Dia layak kita puji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi
siap saudara katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti Mari lebih keras katakan. kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya Terima pada kasih. kita. Sebab Tuhanlah Yang mengasihimu. kita. Terpujilah. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus. Yesus Sekali lagi katakan. terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Kau Yesusku. Yesus Allah perkasa. Ya Yesusku. Yesus Allah perkasa. Saudara-saudara lebih lagi buat Tuhan kita. Masih siap lebih lagi bernyanyi buat Tuhan, amin. Amin. Mari sorakan haleluya. Sebab kita umat-umat pilihan Tuhan, amin. Kita akan berdiri bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari bersorak. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berpeluh, semua lidah mengaku Yesus. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk Sebab menggenapi saat inilah firman-Nya. waktunya. Sekaranglah waktunya Kami mau untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, Katakan kebesarannya. nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berpeluh, semua lidah mengaku Kau Yesus. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari lebih lagi saudara.
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan panggil, nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bakti, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Kau Raja kami. Raja, Katakan, sebab Dialah Tuhan. dialah Tuhan, Kau Rajaku. dialah Raja. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Biar pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan saat ini kita siapkan persembahan untuk beri yang terbaik buat Tuhan. Selamat memberikan yang terbaik. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Halo jemaat yang terkasih, kami rindu mengundang jemaat yang terkasih untuk mengikuti KUL, Community of Love. Melalui KUL, kita tidak hanya bersekutu dan bertumbuh, tapi kita juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari jangan berjalan sendiri. Untuk jemaat yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi tim pelayanan setelah selesai ibadah atau menghubungi kontak person yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari datang ke rumah doa setiap hari Selasa dan hari Sabtu minggu kedua pukul 10 pagi. Mari bersama-sama mencari wajah Tuhan, bersatu dalam doa, dan membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, agar kita sama-sama dapat dipulihkan, dikuatkan, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai ketemu di rumah doa GPN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal gabungan GBI Grand Permata Niaga, GBI Cipondoh Narita, dan GBI WTC Matahari Serpong yang akan dilaksanakan pada 13 Desember 2025 di jam 10 pagi dan di jam 4 sore. Mari kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita dalam pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita merasakan kasih Tuhan di momen indah Natal ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur untuk Natal, dapat mentransfer ke rekening berikut. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi, dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Haleluya. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Sebelum itu mari sama-sama kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadirat-Mu. Biar setiap pujian penyembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga pintu-pintu berkat, tingkap-tingkap langit Kau bukakan atas setiap kehidupan kami di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam dalam hadirat Tuhan, kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu, berikan hamba-Mu kecakapan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk setiap kami di tempat ini Tuhan. Dan firman tersebut boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Sama-sama katakan, amin. Telingaku mendengar
Mujizat-Mu yang besar Kau nyatakan di saat ini bagi umat-Mu. Mataku menyaksikan mujizat-Mu yang heran. Kau nyatakan di tempat ini bagi diriku, Yesusku percaya kini mujizat pasti terjadi karena Engkau Tuhan yang tak berubah. Bersamamu setiap hari mujizat pasti terjadi. Kaulah Tuhan yang berkuasa selamanya. Biar ini menjadi doa setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini dengan ucapan syukur kita. Kita berkatakan bersama. Telingaku mendengar mujizat-Mu yang besar. Kau nyatakan di saat ini bagi umat-Mu. Mataku menyaksikan mujizat-Mu yang heran. Kau nyatakan di tempat ini bagi diriku, Yesusku percaya kini mujizat pasti terjadi karena Engkau Tuhan yang tak berubah. Bersamamu setiap hari mujizat pasti terjadi. Kaulah Tuhan yang berkuasa selamanya. Sama-sama katakan, Yesusku percaya kini mujizat pasti terjadi karena Engkau Tuhan yang tak berubah. Bersamamu setiap hari mujizat pasti terjadi. Saya undang Bapak Ibu Saudara sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Saya rindu biar jemaat Tuhan naikkan pujian ini dengan doa-doanya di pagi hari ini. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus ku percaya kini
mujizat-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang tak berubah. Bersamamu Tuhan, bersamamu setiap hari, mujizat pasti terjadi. Kaulah Tuhan yang berkuasa selamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Oh Yesus, ku percaya ini, mujizat pasti terjadi, karena Engkau Tuhan yang tak berubah. Bersamamu setiap hari, mujizat pasti terjadi. Kaulah Tuhan yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan yang berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan yang berkuasa selamanya. Oh, Rabasyadakara. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, ini kami anak laki-lakimu dan ini kami anak-anak perempuanmu di dalam rumahmu yang kudus dengan kedua tangan kami yang terangkat. Bapak, kami cuma mau bilang, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya hanya karena kasih karunia-Mu. Biarlah pagi menjelang siang ini, waktu surga melihat kedua tangan kami terangkat, tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku turun mengurapi kami, menjamah setiap kami. Biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri, boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Tuhan, Kau tahu bahwa kami semua sayang sama Tuhan. Kerinduan kami, biarlah hidup kami dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Curahkan kasih, curahkan anugerah, curahkanlah pengurapan tanpa batas-Mu. Bapak, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi seluruh keluarga besar GBI Grand Permata. Tuhan, biar pengurapan-Mu yang memampukan setiap kami untuk dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapak. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin, amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat firman Tuhan. Silakan duduk semuanya, shalom semuanya. Shalom semuanya. Umat yang dikasih Tuhan, multimedia boleh langsung ya slide-nya. Pagi ini saya pengen sharing tentang ada sesuatu yang ada hal yang kita bisa hindari dan ada hal yang tidak bisa kita hindari. Grand Permata, tangkap ini baik-baik. Ada hal yang kita bisa hindari, betul ya? Hal yang bisa kita, saya mau tanya, ini buat yang sekolah, naik kelas sama tinggal kelas, bisa dihindari atau tidak? Bisa. Betul ya? Betul ya? Tangkap ini baik-baik. Sehat dan sakit bisa dihindari atau tidak? Bisa nggak? Maybe. Jawabannya. Tapi baik. Untuk yang muda, sakit itu bisa dihindari nggak? Sangat bisa. Tapi namanya perjalanan umur gitu ya. Kendaraan, handphone, TV, elektronik,
nggak bisa dipakai selamanya, betul ya? Ya, tapi memang ada satu masa. So mari tangkap ini baik-baik. Ada hal yang kita sebagai orang Kristen gitu ya. Kalau kita ngelihat hal yang bagus, maka mulut kita akan berkata apa? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Kita akan jawab apa? Amin. 12 kali, kalau perlu 24 kali dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau begitu dibilang gini, akan ada krisis. Kita akan jawab apa? Kita nggak akan aminkan. Betul nggak? Wah, keadaan akan jelek. Kita aminkan atau tidak? Enggak. So cenderung waktu kita dengar hal yang buruk, apa yang kita lakukan? Kita tidak aminkan. Yang kedua, kita apain? Orang Kristen banyak kan ngapain? Apalagi karismatik Pentakosta. Dia apain? Yes. Tolak dalam nama Yesus. Jauhkan itu dalam nama Yesus. Yes. Enggak salah. Memang firman Tuhan juga ngajarin. Tuhan Yesus pun ajarin. Betul ya? Usirlah di dalam nama Yesus. Tetapi ada hal yang bisa ditengking, tapi ada hal yang gak bisa ditengking. Setan bisa ditengking. GPM, tangkap ini baik-baik. Saya lagi sebenarnya agak masa sedih, cukup sedih gitu ya. Bulan kemarin Oktober saya 25 tahun pernikahan. Gitu ya. Tapi saya lihat di sini ada yang lebih senior dari saya. Banyak yang lebih senior. 25 tahun anniversary pernikahan, tetapi kemudian di bulan yang sama saya dengar kabar dari adik-adik rohani saya, dari sahabat pelayanan saya, bahwa beberapa di antara mereka sedang mengurus surat perceraian. Lalu ada yang telepon juga, Kak, kalau mau cerai step by stepnya gimana, Kak? Gitu ya. Dan sudah tidak ada kata damai, sudah tidak ada, udah nggak bisa pakai ayat. Pertanyaannya begitu, saya dengar pengennya kita tengking gitu ya. Pengennya kita tolak dalam nama Yesus, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Saya harus menyangkal diri saya, ini sedikit saya bagiin ya, untuk kita bisa konseling. Terkadang kita harus ada di pihak penderita. Tangkap ini baik-baik. Dia bilang begini, Kak, saya mau urus cerai. Kalau saya bilang begini, jangan. Tuhan benci perceraian. Selesai. Dia nggak akan kontak saya lagi. Sampai sini bisa nangkep? Sampai sini bisa nangkep? So waktu telepon itu, biasa kalau di rumah, pasti saya pakai speakerphone gitu ya. Anak sulung saya sudah kerja, ngekos, anak bungsu saya masih sekolah, jadi tinggal kita berdua doang gitu ya. Pasti saya pakai speakerphone. Begitu saya speakerphone, istri saya masih dengar. Dan saya ingat banget berapa kali istri saya bilang gini, "Gak, kok kamu nggak larang? Kenapa kamu nggak larang?" Karena saya bilang gini, kalau saya larang, lo kan kamu hamba Tuhan, kamu tahu ayatnya. Tuhan tidak suka perceraian. Pak Bu, nggak banyak hal yang Tuhan benci. Tapi Tuhan benci perceraian. Aku Allah yang membenci perceraian. Jarang kita dengar Tuhan bilang benci. Tapi kalau kadang kita dengar dari pasangan kita sering. Kita dengar dari orang tua kita sering. Saya nggak suka nih. Tapi Tuhan enggak. Tapi Tuhan bilang, aku nggak suka, aku benci perceraian. Tapi kalau saya nyatakan itu Pak Bu, selesai. Nggak akan ada konseling berikutnya, nggak akan ada mentoring berikutnya, selesai. Ya, kemarin pun rekor, saya bersama istri saya, rekor. Kenapa saya bilang rekor? Karena saya orang yang nggak mau terlalu repot, saya orang yang biasanya mau cepet banget. Anak-anak rohani saya kalau konseling sama saya pun seringkali mereka sampai bilang gini, Kak, nggak, boleh nggak? Kakak dengerin kita dulu. Kenapa? Karena saya nggak mau terlalu lama denger cerita, drama. Kita langsung ke solusi. Ya, ada film yang saya nggak suka, film season apa itu ya? Yang berjilid-jilid, saya nggak suka. Film seri, ya, betul Ibu. Ya, istri saya bilang gini, ini bagus nih. Terus saya tanya, ini apa? Seri. Oke, Tuhan udah mau datang, kelamaan. Udah kelamaan. Kalau film satuan saya mau. Kalau apa berseri, season 1, season 2, aduh panjang kali ya.
Kenapa panjang? Dramanya yang panjang, betul ya? Ceritanya. Oke, tetapi kemarin saya pecah rekor. Mantan anak sekolah minggu saya datang bersama istrinya dari 7:30 siang sampai jam 7:30 malam. Pecah rekor. Wah, itu kopi panas. Pokoknya duduk sampai geser sana, geser sini. Sampai saya terakhir gini, udah, ini nggak berhenti nih. Bahkan sampai pulang kemudian saya anterin lagi, masih juga. Wah, Tuhan Yesusku baik. Sekali lagi, saya seorang hamba Tuhan. Buat saya kadang, maafkan saya. Tapi memang kenyataannya, lebih mudah urusan dengan setan daripada urusan dengan orang yang mau cerai. Oh, lebih mudah urusan dengan setan daripada orang yang kecanduan. Oh, Rabasya. Coba tangkap ini baik-baik. Oke, terima kasih tim media. Saya mau bawain tema tentang krisis. Krisis sesuatu yang kita nggak bisa tengking. Pak Bu, kita sepakat gitu ya. Kalau ada anak-anak Tuhan yang main investasi, main saham, main kripto, mau turun. Ayo kita doa puasa bareng-bareng. Bisa atau tidak? Oh, kita sepakat. Nggak bisa Pak Bu. Nggak bisa begitu. Ada hal yang bisa ditengking, tapi ada hal yang nggak bisa. Tetapi justru kita harus tanya, Tuhan saya harus bagaimana? Seringkali kita yang perusahaan yang sudah besar, termasuk orang tua mungkin ya, kalau bingung anaknya mau kuliah apa, kita cari apa? Konsultan. Betul ya? Nggak salah, tidak salah. Pekerjaan yang sangat menghasilkan uang adalah buka konsultan. Konsultan mental, konsultan keuangan, konsultan pendidikan. Yes. Tetapi padahal siapa yang ciptain konsultan, Pak Bu? Siapa yang ciptain si konsultan tersebut? Tuhan. Kenapa enggak nanya Tuhan? Maafkan saya kalau di sini ada yang kerja konsultan. Ya, kalau punya uang, memang lebih mudah. Tapi seringkali gini, kalau nanya Tuhan enggak dijawab-jawab loh. Lama loh kalau nanya konsultan kan cepet ya. Lalu Gen Z. Nah, saya lihat di sini banyak Gen Z dengan kepiawaiannya menggunakan AI, konsultannya ChatGPT, Gemini. Oh, saya suatu saat saya tanya bersama anak sulung saya, kebetulan anak sulung saya kerja memang di IT gitu ya. Wah, dia rumusin. Wah, memang ngeri sih Pak Bu, memang ngeri. Betul loh, itu bisa, tapi asal promnya benar. Jadi kita harus belajar nanyanya, kalimatnya, datanya apa. Oh, sangat detail. Dia bisa saranin, yang ini tahan, yang ini harus lepas, yang ini jangan ini lagi. Wah, keuangan. Wah, dia bisa tanya detail. Ayo kita semua harus belajar. Ya, masa krisis adalah sesuatu yang tidak bisa ditengking. Lalu kena perceraian. Sakit penyakit karena kesalahan masa lalu. Tapi saya nggak bisa bilang kesalahan masa lalu juga. Kenapa? Masa lalu gajinya masih di bawah UMR. Ya kalau gaji di bawah UMR makannya asal kenyang. Nggak ngomong bersih, betul ya? So level pertama asal kenyang. Ntar kalau udah punya duit asal enak. Ntar kalau udah punya duit lebih banyak lagi asal sehat. Tergantung gajinya, tergantung salarinya, tergantung pendapatannya. Terus apakah kita sekarang makanya dulu sih kamu kebanyakan makan jorok? Ya nggak bisa juga. Sampai sini bisa nangkep? Saya berharap GPM engkau akan jadi berkat. Katakan amin. Engkau akan jadi mentor yang luar biasa bagi teman kantor, bagi keluarga besarmu. Asal satu, jangan suka menghakimi. Kamu sih jangan. Ya, kita tidak pernah tahu posisi seseorang, nggak pernah tahu. Kita cuma kira-kira kayaknya mirip-mirip nih. Tapi kita nggak pernah tahu keuangan, kondisi, background, latar belakang keluarganya, psikologinya seperti apa. Itulah sebabnya Tuhan disenangi, Tuhan Yesus disenangi. Kenapa? Karena Tuhan tidak menghakimi. Kenapa kita nyaman ke Bapa di sorga? Bapa di sorga tidak menghakimi. Saya percaya di tempat ini akan jadi oma, opa yang luar biasa. Tempat ini akan jadi papa, mama yang luar biasa. Jadi koko, jadi cici yang luar biasa. Jangan menghakimi.
Oh, rabasyanda karabaraba. Perceraian harusnya bisa dihindari. Tapi nggak bisa ditengking, Pak Bu. Setan ditengking. Tapi kalau perceraian bicara tentang psikis. Bicara tentang perasaan. Bicara tentang kejiwaan. Dia menderita sekian lama. Terus kita bilang gini, bertahan. Ngomong enak. Yang jalanin, oke, sampai sini. Perceraian, sakit, kebiasaan. Hukum. Urusan dengan hukum. Bisa nggak ditengking? Bisa nggak ditengking? Ya kalau hutang harus bayar. Nggak bisa ditengking. Tuhan lupakanlah dia. Tuhan bikin dia lupa ingatan. Nggak bisa. Nggak bisa. Hitungan bunganya segala macam. Ya. Ada hal-hal yang nggak bisa dihindari. Sakit karena umur. Ya, diterima. Di tempat ini yang sedang bekerja, sudah prepare belum? Nanti kalau nggak bisa kerja, income-nya dari mana? Saya tidak jualan apa-apa, Pak Bu. Tapi juga jangan takut, jangan kemudian menjadi takut semua yang investasi kamu masukin salah. Tanya Roh Kudus. Ada waktunya kerja. Makanya ini Tuhan Yesus sering bilang gini, kenapa kamu nggak ngerti musim? Pak Bu, saya mau tanya, kalau musim hujan yang banyak apa? Yang banyak air. Berarti harusnya ngumpulin air di musim apa? Hujan. Barang siapa yang musim hujan dia kumpulin air yang banyak, sesudah musim hujan, musim apa? Panas. Terus dia jualan air. Dapat apa? Dapat uang. Dia bisa bertahan. Tapi sering kali karena kita nggak ngerti musim. Begitu musim hujan kita main hujan. Begitu musim kering habis juga. Harus cari air. Musim kering cari air. Susah gampang. Kalau susah harganya mahal. Coba tangkap ini baik-baik. Di musim dingin. Musim dingin. Orang butuh apa? Yang hangat. Jas, jaket. Betul ya? Betul ya? Minyak angin. Taruh di pusher. Betul ya? Yang tidak mempersiapkan, maka dia akan terus ngalamin kekurangan. Kenapa? Karena dia harus bayar kebutuhan hidup dia dengan mahal. Karena dia nggak ngerti musim. Makanya Tuhan bilang, aduh Pak Bu, saya minta maaf. Kenapa Tuhan ciptain semut? Kenapa Tuhan ciptain semut? Apa fungsinya semut? Betul Ibu, bikin malu kita. Maafkan saya, bikin malu kita. Semut yang kecil bisa kerja, bisa mengangkat beban yang berapa belas puluh kali dari badan dia. Yang enggak bukan di sini ya, tempat lain ya. Capek, enggak bisa, saya enggak kuat. Nah, belajarlah kepada semut. Semut mengumpulkan makanannya pada musim panas. Itu sebabnya waktu hujan dia tidur-tidur aja, Pak Bu. Jangan waktu kerja kita istirahat. Waktu istirahat kita kerja. Oh, kok bolak-balik badannya. Makanya Tuhan bilang kenali musim. Yang mengenali musim, dia diberkati. Oke, kita lanjut. Sakit, kematian. Maafkan saya, kematian bisa ditengking? Enggak, biar tidak terlalu panjang ya. Kita semua yang menikah, nggak usah angkat tangan deh. Kita mulai dengan pernikahan. Apa akhir dari pernikahan? Maafkan saya, kalimatnya nggak enak. Akhir dari pernikahan adalah kematian. Beberapa manggut, ya berarti nangkep maksud saya. Jangan berakhir dengan perceraian. Jangan berakhir dengan pisah rumah. Dengan alasan, ya kita nggak cerai demi anak-anak, tapi pisah rumah. Tapi pisah kamar. Satu di atas, satu di bawah. Kalau enggak, satu di kamar, satu di mobil. Anak-anak lihat loh. Anak-anak lihat loh. Itulah sebabnya banyak sekarang generasi muda yang nggak mau kawin, Pak Bu. Repot Kak. Ngeri Kak. Dan sebagainya. Oke, balik-balik pernikahan
diawali dengan pernikahan, berakhir di kematian. Ngeri ya. Tapi itu yang terbaik. Dan kematian itu adalah permulaan yang baru. Kematian bukan akhir. Buat orang dunia, kematian itu akhir segalanya. Tapi buat kita orang rohani, Rasul Paulus ajarkan apa? Bukankah benih itu harus apa? Mati terlebih dahulu. Pak Bu, semua ingat benih? Ini bukan saya, ini firman Tuhan, Alkitab yang ajarkan. Benih itu bentuknya, udah ada bentuk ya? Benih mangga, benih duren, benih apalah ya? Ada bentuk ya, betul ya? Benih itu harus diapakan? Harus apa? Ditanam. Kapan kita ditanam? 6 feet underground. Ya, waktu kita ada tulisan rest in peace katanya. Padahal ada yang matinya terburu-buru juga. Ada yang dikejar-kejar. Ada yang lagi jangan ya. Kita ada rest in peace. Kita dikubur di mana? Di tanah. Pak Bu setuju nggak waktu benih itu ini firman Tuhan luar biasa. Dimasukkan ke dalam tanah, apa yang terjadi? Tubuh yang baru. Tubuh mangga yang baru. Waktu dia tumbuh, bentuknya sama beda? Sama beda? Beda. So dengar, lihat saya baik-baik. Kita semua punya tubuh yang baru. Katakan amin. Ini udah janji Tuhan. Ada tubuh yang baru. Tuhanlah jagonya dosen biologi pertama. Tuhan ajarkan. Saya melihat gini, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus itu coba ngajarin kita prinsip kerajaan sorga. Kenapa? Karena kita tinggal di bumi. Tapi boleh kita tinggal di bumi, jangan sama seperti orang dunia. Waktu kita belajar prinsip kerajaan sorga, maka apa yang terjadi? Hidupmu berubah. Katakan amin. Ya. Krisis. Kita hindari. Tapi kenapa Tuhan izinkan krisis? Pak Bu, dari slide ini di bawah tulisannya apa? Kreatif. Kapan kita kreatif? Kapan kita kreatif? Waktu kefefet. Apa itu kefefet? Krisis. Kapan kita putar otak? Waktu kena PHK. Sebenarnya saya kurang setuju dengan istilah putar otak. Otak itu geser dikit aja bahaya loh. Ya, tapi ini apa ya? Analogi gitu ya. Kapan kita mulai pakai otak kita? Waktu titik terendah. Wah, sulit nih. Wah, ini kurang turun sedikit ya. Yes, biar tulisan krisisnya kelihatan. Biar tulisan krisisnya. Terima kasih. Saya juga salah. Harusnya saya kasihnya PowerPoint ya. Bukan PDF ya. Nah, waktu krisis, kapan krisis? Kena PHK. Kapan krisis? Tiba-tiba diusir sama mertua. Krisis itu. Wah, harus bayar kontrakan sendiri dong. Wah, harus bayar listrik, air sendiri dong. Krisis. Tetapi berapa banyak, Pak Bu, maafkan, izinkan saya, semoga tidak ada gitu ya. Krisis terbesar adalah waktu COVID kemarin. Berapa banyak kepala rumah tangga yang menopang keuangan rumah tangga tiba-tiba meninggal dipanggil Tuhan. Wah, semua krisis, semua takut. Wah, gak bisa sekolah lagi nih. Wah, gak bisa kuliah lagi nih. Wah, bayaran bagaimana nih? Ketika 2020 sampai 2022, ketika krisis COVID, banyak yang dipanggil Tuhan. Tapi setuju nggak? Mereka yang ngalamin kehilangan, wah nangis. Ternyata di 2025 masih hidup loh. Masih survive loh. Adek masih sekolah. Kenapa? Kreatif. Saya sedang ajarin ke anak-anak muda. Ada mata uang baru yang anti inflasi. Apa itu? Wow, investor seneng. Apa itu? Mana Kak? Dolar? Enggak. Inflasinya berapa? Euro? Mata uang Swiss? No. Yang mata uang anti inflasi adalah kreatif. Ada uang di balik kreatif. Setuju nggak Tuhan kita Tuhan yang kreatif? Tuhan sembuhin orang nggak pernah pakai infus. Halo.
Tuhan gantiin mata orang, enggak pakai meja operasi. Dia pakai apa? Pakai ludah. Ih, jijik kali ya. No. Tahu kenapa ludah? Karena di ludah ada DNA. Yang senang nonton CSI. Kalau mau nangkep penjahat, buka mulut kamu. Colok. Cek apa? DNA-nya. Ternyata ada DNA di dalam ludah. Ketika Tuhan meludah di tangan lalu ditempel ke mata si orang buta. Berarti gini, Tuhan ganti DNA orang buta itu dengan DNA dia. Wow. Tuhan kita luar biasa. Betul. Tapi kadang gini, jijik ya. Iya. Cara Tuhan nolong seringkali bukan yang kita pikirkan. Sekarang saya mau tanya, pilih jijik atau pilih sembuh? Itu yang terpenting. Katakan amin. Seringkali cara Tuhan nggak masuk akal. Seorang jenderal yang begitu luar biasa, dihormati, nyemplung kamu ke sungai Yordan. Aduh, diparpar lebih bagus. Ini sungai jelek begini. Jorok, buat apa? Untung dia rendah hati. Tapi cerita itu sebenarnya luar biasa loh Pak Bu. Seorang jenderal Pak Bu, di militer kita cuma kenal satu kata, siap. Betul nggak? Nggak ada kan jenderal begini, pasukan maju. Bos, pipis dulu ya. Wah, nggak ada tuh, betul ya? Kalau jenderal ngomong, pasti semua bilang apa? Siap. Ini anak buahnya bisa nasihat, bisa marahin jenderal loh. Jenderal, disuruh nyemplung aja nggak mau. Susah banget sih nurut. Iya juga ya. Loh, ini jenderal yang lain nih. Pak Bu, mau tahu siapa yang selamat? Yang selamat yang rendah hati. Karena cuma orang yang rendah hati mau dengar nasihat. Papa mama, saya mau kasih tahu. Seringkali yang bisa selamatin usahamu, bisa nyelamatin keuanganmu, itu anak cucumu. Tapi kalau orang tua tempat lain ya, tahu apa kamu? Kamu cuma tahu teori. No, kurang rendah hati. Seringkali Tuhan pakai orang yang bodoh bagi dunia. Apa yang bodoh, apa yang hina, apa yang tidak berarti, itu yang dipakai Tuhan. Ayolah rendah hati sedikit. Oh gitu ya. Oh papa harus belajar. Oh coba dong, kebayang dong. Hah, papa harus belajar teknologi blockchain? Hah? Loh, kalau mau survive harus belajar. Kreatif. Coba tangkap ini baik-baik. Kenapa, dari sini, kenapa Tuhan izinin krisis? Grand Permata, setuju Tuhan kita baik? Kenapa ada krisis? Untuk apa? Supaya kita kreatif. Kreatif artinya menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Setuju? Setuju? Kalau yang udah ada, kalau melakukan apa yang udah ada, itu namanya apa? Niru. Niru bukan kreatif. Lihat. Kreatif adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Sekarang saya mau tanya, pencipta. Apa itu artinya pencipta? Menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Oke, pencipta bahasa Inggrisnya apa? Kreator. So, tangkap ini baik-baik. Kreator. Similar dengan kreatif. Oh, Rabasya. So, anak muda nggak usah takut sama AI. AI adalah kumpulan database. Wah, saya udah harus ngebut. Pemain keyboard boleh temenin saya dong? Saya udah harus ngebut. AI kumpulan database. Tidak kreatif. AI itu konsultan. Konsultan itu merumuskan segala sesuatu berdasarkan data masa lalu. Konsultan hukum. Dulu pengadilan dulu ada begini nih. Bisa tangkap? Hari ini, kenapa Tuhan suruh kita mengucap syukur? Kenapa waktu ada krisis harus mengucap syukur? Krisis adalah kesempatan. Udah, next, multimedia. Yuk baca sama-sama yuk, suara kuat 1 Korintus 16 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab di sini apa? Pekerjaan besar dan ulangi. Pekerjaan besar dan baca lanjutnya. Sekalipun krisis adalah kesempatan. All my life you have been faithful. Krisis adalah
kesempatan. Begitu ada hal yang jelek, ucap syukur. Tuhan lagi mau ngajarin sesuatu yang luar biasa. Kreatif itu penggabungan Pak Bu. Penggabungan. Coklat, keju, jadi model baru. Halo, kopi, penggabungan, itu kreatif. Ada uang di balik kreatif. Wah, saya penasaran siapa itu yang nyiptain. Siapa yang punya ide pertama itu? Kenapa? Karena sekarang semua isinya apa? Coklat keju. Padahal beda banget rasanya. Ada yang lebih luar biasa lagi. Alpukat coklat. Alpukat kopi. Nggak nyambung ya. Laku. Sebentar. Harga teh di Tangerang berapa? 2.000, 3.000. Teh pakai sagu. Tahu sagu Pak Bu? Sagu murah mahal. Murahan mana teh sama sagu? Murahan sagu ya? No, teh sama sagu. 18.000, 25.000. Bubble tea. Loh itu teh sama apa? Sagu. Di sini banyak kesempatan. Multimedia, next. Oh, 5 menit. Nah ini bahasa Mandarinnya. Apa arti krisis? Danger and opportunity. Wah ini kurang gede ya. Atau kalau itu bisa dikecilin ya sudah. Yuk sama-sama. Yes, atasnya nggak kelihatan. Bahaya dan kesempatan. Apa itu krisis? Bahasa Mandarinnya. Begitu diterjemahkan ada 2 kata. 2 kata Pak Bu. Ini krisis. Bahaya dan kesempatan. Jadi ketika Tuhan kasih krisis, Tuhan mau kasih apa? Yes. Katakan amin. Kamu akan aman-aman aja. Oh 2026, wah infonya ngeri. Yes. Tapi kita akan baik-baik aja. Karena Tuhan izinkan krisis berarti kita akan kreatif. Kita akan dapat kesempatan. Multimedia, next. Oh Rabasya. Pahlawan. Pak Bu. Krisis. Resiko. Pernah, pasti pernah ya. Ketika ada seorang lagi minum kopi, terus dia lihat di apartemen ada seorang bayi mau jatuh. Wah, mau jatuh nih. Krisis. Bahaya, danger. Lalu apa yang lakukan? Dia buang kopinya, dia mulai posisikan diri di mana anak itu jatuh. Anak bukan anak dia gak kenal. Ketika ada krisis, pahlawan-pahlawan itu muncul. Begitu anak itu turun, dia tangkap. Apa yang terjadi? Viral. Masuk ke TikTok, masuk kemana-mana. Pak Bu saya mau tanya, pahlawan yang model gini yang namanya nggak dikenal, ramal kerja. Begitu kalau HRD-nya tahu, ini yang nolong, langsung dapat tuh. Atau ada tetangga, wah ini bagus sekali, kamu nggak ada kerjaan, jadi supir saya deh. Krisis adalah kesempatan. Next. Udah saya tutup di sini deh, Aduh saya kelamaan ya. Oke, naik dikit. Pertama ada 3 tipe orang yang tidak tahu kesempatan. Nah itu tidak tahu musim. Terus berlindung di balik ayat, Tuhan yang cukupin. Aduh. Itu mental block. Kalau masih TK, masih kecil Tuhan siapin, betul. Masa umur 30 masih terima angpau? Nangkep maksud saya? Masa masih disubsidi? Anak SD terima angpau seneng. Udah kuliah pasti, AI gak usah lah. Kau udah kerja, aduh gue bisa kasih AI lebih gede dari yang AI kasih ke aku. Tidak tahu kesempatan. Ada yang nunggu kesempatan, nunggu. Siapa yang bayarin kontrakan gue? Tempat lain ya. Siapa yang bayarin cicilan saya? Siapa? Anak-anak dia, siapa yang mau bayar? Anak-anak dia. Dia yang bikin anak. Kok orang lain yang harus bayarin sekolah? Terus kalau kamu nggak bayarin, kamu nggak punya hukum kasih lu. Pakai ayat. Nah, tempat lain di sini jangan ya. Tapi orang yang menyiapkan kesempatan. Yes, saya mau tutup di sini. Ada orang yang menyiapkan kesempatan. Saya tiap hari belajar Pak Bu. Saya belajar keuangan, peternakan, apa aja. IT, saya belajar Pak Bu. Enak. Ada pembelajaran di sosial media, banyak.
Banyak, makanya aduh mau nonton, nggak ada waktu lah. Saya mau isi otak saya. Ya, tim musik boleh standby yuk, tim musik boleh standby. Lalu diceritakan ada seorang bapak tua, dia sudah pensiun Pak Bu. Ini saya nonton di Facebook. Dia sudah pensiun. Lalu dia bilang gini, saya pensiun, saya nggak mau repotin anak-anak saya nggak mau repotin menantu saya. Saya mau usaha. Lalu apa yang lakukan? Karena ini di desa, singkat cerita, dia ada bikin kolam, saya mau usaha gurame. Apa itu gurame? Gurame itu julukannya sapi air. Kenapa? Karena sapi makannya apa Pak Bu? Kenapa sapi laku? Makan rumput, jualnya kiloannya mahal. Nah ikan gurame ternyata nggak makan cacing Pak Bu. Gurame itu makan kangkung. Gurame makan sayur. Jadi itu sebabnya kalau itu gurame disebut sapi air. Makanannya murah, dagingnya mahal. Wah, gurame asam manis. Oh, berapa? Lewat lele. Betul ya? Dia beli benih gurame yang banyak. Dia udah siapin kolam. Lalu dia lepas. Tapi udah singkat cerita, krisis muncul. Ikan gurame yang dia beli ribuan ekor, tiba-tiba berkurang. Jadi ratusan. Jadi puluhan. Jadi tinggal 2 ekor. Nah ternyata bibit gurame yang dia beli, di dalamnya ada 2 ekor ikan gabus. Gabus predator. Gabus makan daging. Semua benih gurame dimakan. Gabusnya makin besar. Terus somehow begitu dilihat, gabusnya sepasang. Nah ini mental orang yang menyiapkan kesempatan. Begitu dia, coba kalau kita kira-kira apa yang kita lakukan? Wah, gua goreng itu ikan gabus ya. Gua gantung lamaan. Ntar kalau udah mau mati gue celupin lagi, gue gantung lagi ya. Kurang ngajar. Gara-gara ini ikan, bangkrut gue. Betul ya? No. Bapak tua ini, dia bilang begini. Oh ini wangsit dari langit. Dia pelajari ikan gabus. Ikan gabus Pak Bu. Terus ikan gabus ada banyak di mana? Di sawah. Tengah malam. Ikan gabus tuh kayak lele. Kalau malam dia naik ke darat. Dia tangkepin semua. Istri dia bilang gini. Gila nih suami saya. Mau ternak gurame. Jadi belajar apa? Udah singkat cerita. Karena waktu. Bapak ini saat ini terkenal. Julukannya legend ikan gabus di Jawa. Dia buka restoran. Pecel gabus cabai merah, cabai hijau, goreng, kerupuk dari benih. Lalu dia buka begini, yang mau diedukasi, yang mau usaha gabus, belajar gratis. Itu sebabnya dia terkenal, masuk ke berita, jadi legenda peternak ikan gabus. Katakan amin. So apa yang jelek? Firman Tuhan bilang gini, apa yang diambil iblis, Tuhan akan balikan 7 kali lipat. Yuk kita bangkit berdiri. Oh rabasyaraga. All my life you have. Oh rabasyaraga. You have been faithful. Yuk pejamkan matamu. All my life you have been so good. Every breath that I Grand Permata, ayo ucap syukur. Oh sekali lagi. Kita deklarasikan, katakan. Tidak ada musim kering. Semua musim Tuhan turut bekerja. Semua musim dalam lembah kekelaman pun Tuhan tetap baik. Every breath that I am able, oh I will sing of the goodness, your goodness running after. Your goodness is running after me. Bilang. Your goodness is running after me. Kemurahanmu akan tetap menyertai kami. Mari yuk angkat kedua tanganmu yuk. Angkat kedua tangan.
Angkat kedua tangan. Oh rabasyarakaraba. Jangan marah, jangan kecewa. Engkau pernah kehilangan, engkau pernah ditipu, engkau pernah dijahatin, engkau pernah dicurangin. Bagianmu diambil, masih ada Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan gak pernah tutup mata. Mungkin kau ngalamin yang gak enak. GPM ingat Yusuf. Yusuf punya alasan untuk kecewa sama Tuhan. Yusuf boleh marah. Dia boleh dong dia balas kakak-kakaknya. Ya Yusuf sempat pengen ngerjain kakak-kakaknya. Tetapi satu hal yang luar biasa. Cerita hidup Yusuf pahit. Tetapi hati Yusuf tidak pahit. Oh, tidak pahit. Itu sebabnya apapun yang Yusuf kerjakan, excellent. Excellent. Orang yang pahit, apa yang dikerjakan gagal. Oh, Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan. Betul Tuhan, 1,5 bulan lagi kami akan masuk tahun yang baru. Mungkin masih gelap, mungkin kami nggak ngerti apa, tapi satu hal kami tahu. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Kami nggak takut. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan mentorin kami, Roh Kudus yang akan ngajarin kami. Papa mama, engkau anak-anakmu akan tetap sekolah, anak-anakmu akan tetap kuliah. Anak-anak muda gak usah takut, selesai kuliah kalian pasti dapat pekerjaan yang luar biasa. Engkau gak akan kerja seumur hidup, engkau akan punya usaha sendiri. Meteraikan firman-Mu, hamba selesai tapi aku tahu Roh-Mu belum selesai. Roh-Mu yang akan terus melanjutkan, memberi pengertian, mengurapi. Tuhan biar kami semakin intim sama Tuhan, kami baca Alkitab, kami merenungkan firman-Mu. Kami lakukan bagian kami dan Tuhan akan lakukan bagian-Mu. Kau akan naik dan bukan turun, kau akan memuliakan nama Tuhan. Tuhan terima kasih untuk para hamba-hamba Tuhan, imam musik WL, singer, pemuji, tim media, tim pendoa. Terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu. Bapak, jika sebentar kami akan berpisah satu dengan lain, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Kasih Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Keluarga besar Grand Permata, pulanglah dan bawalah semua berkat yang terbaik daripada Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus, menjagai, menaungi, memberi sukacita, damai sejahtera melimpah, yang menjadikan kau tahun 2025 ini, engkau pasti masuk ke dalam musim yang baru. Kau akan jadi ciptaan yang baru, yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Kau akan semakin serupa dengan gambar dan rupa Tuhan Yesus. Kami terima semua berkat-Mu hanya dalam satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, bisa nih. I love you, Lord. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake